Halo teman-teman, eh jadi kali ini aku juga bakalan tutorialin gimana sih em, cara analisis ARDL data time series di software R. Nah, jadi yang pertama-tama itu di sini sebenarnya aku udah masukin beberapa, udah sampai tahap sampai mau uji stasioner, tapi aku akan jelasin dari awal. Jadi pertama itu kita harus banget nih em, punya package semuanya dulu. Jadi di sini kita bisa install aja di package gitu. Di sini diinstal, terus kita masukin deh apa-apa aja sih yang harus punya. Nah, yang itu adalah Dynamic. Dynamic terus nanti kayak Dynamic kan. Nah, terus kalau misalnya belum ada, tinggal install aja. Nah, kebetulan aku udah ada, jadi aku bisa langsung checklist-checklistin aja. Nah, apa aja sih yang perlu ada? Itu yang perlu ada adalah Dynamic. Nah, jadi kan ini udah ke ini. Terus yang perlu ada juga forecast. Forecast tuh udah di ini. Forecast nih, dari ini. Terus juga ada Urca, ada T-Series. Ada si series, ada di studio, sama juga ada Urca. Nah, jadi itu hal-hal yang perlu kita punya. Setelah itu, kalau misalnya semuanya udah punya, kita bisa masukin impor dataset kita di sini. Jadi kita masukin from Excel, terus masukin aja nanti Excel kita. Nah, setelah itu nanti kita bisa tuh masukin data kayak gini. Nah, ini data yang aku udah masukin. Nah, tadi itu karena kayak setelah itu kita bisa tuh hapus data karena yang kita perlu itu cuman ini doang, satu ini. Nah, sedangkan ini tuh kan kayak belum tentu bisa didetek. Maka dari itu tadi itu aku udah hapus data, teaser data ini rumus-rumusnya. Terus nanti teaser set data baru, kalau objek data baru ini teaser data, T-series ini ini. Nah, ini kenapa sih dari 2007? Karena kita mulai dari 2007. Nah, ada pun rumus-rumusnya, itu kita bisa lihat di sini, teman-teman. Jadi di package, nanti kan kalau ini kan tentang set data baru. Nah, itu ada di TS kan. Nah, jadi kita lihat aja tuh di sini. Terus nanti kita tinggal lihat aja. Di sini package-nya ada apa gitu. Terus, nah udahlah nanti kita masukin aja rumus yang ada sesuai itu. Nah, setelah itu aku tuh em, Nah, setelah itu aku kan mau lihat plotnya kan. Nah, makanya tadi bisa dilihat plotnya itu adalah plot. Nah, ada pun rumusnya plot itu kita harus ngeset dulu kan datanya. Nah, jadi T-set itu adalah TS data frekuensi ini biar kebaca kan. Habis itu ketika udah kebaca nih, udah kita ini jangan lupa di run ya teman-teman, cara run itu kayak gini terus di run gitu. Nah, terus itu plot nih. Di plot itu DTS data. Nah, kalau misalnya udah ini nanti dia bakalan keluar kayak gini. Nah, di sini kita bisa lihat nih data-data yang kita milikin itu gimana. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalnya data yang kita miliki itu ternyata belum stasioner nih teman-teman. Bisa dilihat kalau misalnya data yang kita miliki itu kayak eh, masih ini kan dia sangat-sangat naik naik tapi nggak stasioner, terus ini kok tiba-tiba ada turun, ini terus juga belum ini, terus ini juga belum bagus gitu. Nah, di sini bisa dilihat kayak gitu teman-teman. Kayak gini kita bisa lihat. Nah, kita mau uji stasioner juga nih. Nah, nah, ARDL ini kan dia nguji banyak variabel ya, bukan kayak tutorial sebelumnya yang kayak cuma nguji satu variabel. Nah, jadi kita bisa mau lihat nih kayak apakah dia bisa stasioner di level atau dia harus di differencing dulu jadi atau sampai first difference. Nah, tapi kalau misalnya di stasionerin sendiri dia hanya maksimal itu sampai di first differencing itu. Nah, kalau misalnya kayak ke second part differencing itu nanti bakalan ada step-step lain gitu. Jadi mungkin kita langsung aja ke stasioner dulu. Nah, terus aku di series ternyata udah dicentang. Terus di sini ATS. Nah, ternyata nggak ada nih ATS di sini. Dan di sini aku bisa install nih ATS. Nih, jadi aku install dulu, teman-teman. Nah, ya, ini harus ada tulisannya. ATS.
dia bakalan ke download dulu. Jadi kita tunggu dulu sampai ke download. Nah kalau misalnya udah ke download, aku bilang salah, bisa masukin aja sini. Nah, terus kita langsung ketik ADF di sini teman-teman, ADF dot test ya ini, terus masukin TS. Nah, terus ini di run. Nah, ternyata Adif ini nggak bisa dilakuin nih karena Dev ini nih must be a number vector or univariate time series. Jadi dia nggak bisa multivariate tapi harus univariate. Nah, jadi di sini em, kita bisa bikin per variabel gitu. Jadi eh, jadi gini, tes data. Nah, ini masukin yang variabel lain juga kan. Jadi yang pertama itu ada HE. Nah, ini cuma satu nih, kita perlu semuanya. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Jadi manual aja deh. Seperti ini. Terus kita kopi aja deh. Eh, bisa kan di copy. Nah, ini tinggal ganti aja teman-teman. TD, maaf. eh, TD, terus ini juga TD. Terus ini juga MD. Ini juga MD. Ini SB. Ini juga SB. Terus ini PE. Oke. Nah, ini jangan lupa kita run. Nih. Nah, setelah itu langsung aja nih kita siapkan persamaan yang buat ke semuanya biar bisa langsung seabrek-abrek gitu, nggak capek gitu. Jadi ini copy dulu, copy. Nah, karena kita mau langsung ngelihat yang diferensinya juga tuh. Jadi tinggal ditambahin D, 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 D. Terus di sininya juga di test datanya juga di sini. Oh, oke, div terus sama ini kita lakukan ke semua variable. Nah, kita tuh bisa pakai gini atau juga bisa juga di ADF test. Nah, ada pun itu tinggal di sama sih, tinggal diganti-ganti aja sih ininya. Kan kalau tadi kan tes tes data tuh kan yang bisa tuh. Itu jadinya tuh kita harus satu-satu gitu. Nah, ada pun itu dengan cara ya udah tinggal di copy ya guys, buat ke semuanya, buat semua datanya. Jadi ADF test ini. Nah, ini tinggal copy aja di HE itu. Pokoknya kayak gitu sih guys. Copy kan. Kita paste. Terus ini apa? TD. Terus besar. Terus ini ada di MD. Terus ini di SB. Terus ini di PE. Nah, ini baru variabel lain intinya. Nah, kita juga masukin referensinya. Nah, kalau referensinya kita masukin ini aja. Tambahin D depannya. Terus D titik berarti. Terus MD, D, MD. Terus paste DSB. Paste DP. Kadang setelah itu kita juga sama kita run. Nah, oh nanti kalau misalnya udah di run, kita bisa langsung bisa. Nah, gimana sih kita lihatnya? Kita tuh lihatnya dari p-value-nya. Jadi kalau misalnya p-value-nya udah dari 0,005, berarti dia udah stasioner. Tapi kalau misalnya belum, nah itu berarti belum bisa tuh. Nah, kan bisa dilihat nih. Jadi tipe yang pertama p-value-nya tuh masih gede banget nih. Ini tipe not drift not run like ADF nih. Type 2 ininya. Nah, ini tipe 3. Nah, ini yang ini.
Nah, ini belum kan, karena dia masih gede-gede nih P-value-nya. Nah, itu mulai stasioner itu di sini, di differencing. Kita bisa lihat nih di differencing. Dan ini kan di PE itu enggak kan. Nah, jadi kita bisa di differencing itu di, atau di first difference dia itu udah mulai di 0,05, di TD juga, terus DMD juga, terus di DSB juga, eh, terus bisa di DPE juga. Itu. Jadi semuanya stasioner di first difference gitu. Nah, mungkin kita lanjut ke estimate. Estimate model ARDL. Nah, kita itu cari di package. Nah, dynamic, terus udah dicetak, terus kita masuk ke DL pintu. Terus masuknya di rumus siswa ini. Oke. Nah, masukin kan NDR-nya itu, terus masukin tuh semua variabel yang tadi udah stasioner. Nah, tadi kan karena udah semuanya di first difference, jadi kita masukin yang RD-nya kan yang udah difference gitu. Nah, ini rumusnya agak PR ya, sebenarnya. Jadi masukin DHE, terus mana sih ini? DHE, DTD, terus ditambah DMD, ditambah DSB, ditambah DPE. Terus itu koma, likes, sama dengan list, buka kurung, DHE, L, sama dengan 1, DTD. Ini sudah semua satu semua aja guys. 1, buka lagi, DMD, sama dengan 1. Nah, sama dengan 1, DSB, sama dengan 1, dengan 1, terus masukin if. Nah, div C. Nah, ini tuh masukin semua variabel yang tadi di differencing. Karena kita semuanya tadi differencing, berarti masukin semuanya. DHE, koma, D, DD, koma, D, apa tadi? DTD, DMD, DMD, koma, apa? DSB, koma, wah, ini enggak ini nih. DSB, DSB, koma, apa ya? Ini, DSB, koma, wah, apa nih ini? DSB, DSB, koma, sebentar, sebentar. Ya, enggak ke ini loh. DSB, koma, DMD, DMD, koma, DSB, koma, DPE, koma, nah, setelah itu, nah, DHE, terus koma, terus EC, ini buat sama dengan
Nih, ini oke oke. Cocok, cocok, cocok. Terus dia hmm, sebentar, sepertinya ada yang salah. Apa ya? Dengan DHE, D1, DHE, DTD, DMD, DSB, DTP. Sama dengan DHE 1, DHE 2, DE, DTB 1, DE, 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 DTD, DMD, DSE, DPE. Lex. C-nya itu tadi di kurang ya. C, C, sama dengan PH, DTD, DMD, DSB, DPE, koma, EC, sama dengan Q, EC, sama Q, singular, sama dengan os. Nih, D, DN, DSB, DPE, Lex. Terus list, DHP sama dengan 1, D1 kan, DPE, DPE 1, 1 dan oh ini tuh di ada yang masukkan. Terus, oke, run. Nah, oke. Nah, jadi ini udah. Nah, jadi di sini udah bisa aku lihat kan. Tadi di sini itu yang koefisien yang pertama itu yang estimasi model Ardell itu di sini. Terus aku minta summary-in di model itu. Nah, jadi di sini jadi koefisiennya di interceptnya di sini. Jadi kalau bisa dilihat di estimasi sini, nah dia kan sebenarnya harus negatif itu kan. Nah, jadi udah beberapa ada yang negatif tapi ternyata ada juga yang belum dan juga di sini ternyata belum stasioner karena seharusnya itu harus kurang dari 0,5. Nah, nah di sini juga dia ngejelasin kalau misalnya coaching itu adalah dia kalau misalnya 0,001 sama dengan bintangnya 2 terus kalau misalnya 0,0 itu bintangnya 3 nah ini kebanyakan bintang 3 gitu ini jadi disimpulkan dari data yang kita punya nah mereka itu ternyata dalam jangka pendek itu nggak ada pengaruh dari pengaruh antar ke variabel DE ini harga emas tadi itu. Jadi di sini mereka nggak punya pengaruh tuh. Nah, selanjutnya kita bakalan menentukan leg maksimal dalam pemilihan leg optimal gitu. Nah, ini mungkin langsung diketik aja menentukan leg max dalam leg optimal. Hmm, gitu. Nah, selanjutnya kita cari package lagi nih. eh yang nama RDL. Nah, ternyata belum ada nih ARDL. Jadi bisa di ini dulu, diinstal dulu. Oke, kita akan tunggu dulu dia menginstal. Nah, ini bisa lihat nih kalau misalnya dia sudah kayak mulai menginstal, nanti ada tulisan kayak successfully unpicked gitu. Nah, kita tunggu. Nah, kalau misalnya ini udah, terus kita centang, terus kita ARDL.
Terus kita cari auto ada. Ini adalah rumusnya. Jadi kita langsung aja auto underscore ada. Kita cari Vars, terus kan ternyata nggak ada juga, belum di download, jadi kita belum diinstal, jadi kita diinstal dulu Vars sama kayak tadi. Tunggu dulu, kalau misalnya emang nanti udah selesai kita tinggal contekan aja. Tapi kita tunggu dulu. Nih udah tinggal contek, terus kita cari DL Legend. Ternyata nggak ada juga, jadi kita juga harus DL Legend ini. Kita download juga, install juga maksudnya, sama kayak tadi, tunggu dulu, tunggu package-nya terinstall dulu. Kalau misalnya udah keinstall, ini kita langsung tinggal contek aja. Terus kita juga cari tes centang. Terus kita masukin sama kayak tadi, semua variabel. Jadi masukin variabel sesuai nama yang kita punya tadi. Data gitu. Sama kayak tadi, sama banget ini mah. Cuman bedanya kan tadi kan ini ya. Kan kalau yang tadi itu difference kita enggak, tapi kita langsung pakai data asli. Jadi aku pengen copy aja guys sebenarnya. Jadi ini copy aja. Tapi sebelum di copy, kita juga harus tahu nih. Kalau misalnya, karena itu differencing, padahal kita nggak mau differencing. Jadi kita harus ngapusin differencingnya. Nah setelah itu, eh, data sama dengan ts data max underscore order, max order sama dengan, nah kita itu tentuin ternyata dari eh, RD, data yang kita punya tadi, ARDL. Nah, kita bisa lihat di sini, mana. Nah, kalau misalnya itu max order kita itu adalah di, nih, data adanya di tiga guys. Jadi like kita tuh maksa kita tuh ada di tiga. Jadi masukin aja tiga di sini. Terus di itu kurung, terus di blok, terus di run. Kita tunggu dulu. Nah, terus kita lihat nih disordernya. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya base order kita itu ada di, ya di sini. Ada dua, DHE-nya itu dua, TD-nya itu tiga, MD-nya itu nol, SB-nya itu dua, dan P-nya itu dua. Gitu. Terus, nah ini kemungkinannya gitu guys. Nah, kenapa ini yang dijadikan base order? Karena kita mau ngelihat dia ternyata nggak, apa sih namanya, membandingin AIC, nilai AIC AIC yang lainnya, dan yang ini itu dirasa paling kecil gitu. Di ini yang jadi base ordernya. Nah, selanjutnya kita uji asumsi klasik. Nah, kita itu lihat aja di Dynamic, mana ini autokorelasi. Nah, terus copy guys. Terus dimasukin model tadi, model suatu. Nah, model satu itu tadi ingat kan kalau misalnya model satu ini adalah ini. Nah, terus kita lihat nih di sini. Bisa dilihat di sini. Nah, ini alamnya transaksinya di sini bisa dilihat. Di sini no correlation. Ini jadi banyak banyak tes gitu loh di dari risk Godfrey-nya, Sapiro, Will test, terus likelihood-nya di sini. Ini semuanya udah turun.
Nah, di sini dia nggak ada no autokorelasi di masa lalu gitu. Terus di distribusi residualnya normal dan ini adalah ICB IC-nya ini gini. Nah, jadi mereka juga ngasih keterangan di sini. Kalau misalnya teks indicated we reject the null hypothesis of number kalau misalnya kurang dari 0,5 dan sedangkan ini kan kurang dari 0,5 berarti oke gitu. Nah, selanjutnya kita akan uji koin kointegrasi bontes BT BTS bontes. Terus masukin aja eh, kita cari di sini di package AR. Salah salah salah. Itu D, D URL bonus ini terus masukin formulanya gini guys. Ada copy terus paste terus data nah ini masukin aja guys, jadi kayak ts data terus formula nih, jadi kita masukin yang sesuai tadi ini, sesuai data yang kita punya tadi ini. Nah, tapi tidak perlu adanya tambah-tambah ini. Oke, ini saja. Nah, terus ini case sama dengan ketiga, terus koma max p-nya itu jika max q-nya itu juga tidak. Nih, tutup. Oke. Nah, nah kenapa itu max pay-nya itu sama 3? Karena sesuai yang tadi ya guys. Kalau misalnya yang kita tuh emang ini tuh yang paling maksimal emang 3 gitu loh. Jadi masukin aja yang hanya 3. Case-nya kan tadi juga emang 3 gitu. Dimasukin 3 gitu. Gini. Terus tadi udah. Oh iya, ternyata tadi seharusnya dipisah guys pakai plus tadi sebenarnya udah benar. Jadi kayak skip. Udah. Ini dirat. Nah, kita tungguin lanjut dulu guys. Nah, jadi kita itu langsung aja lihat F statistiknya. Di mana di sini aku punya F statistik 1,4. Nah, di mana ini tidak melebihi nih dari semua critical value yang kita punya. Bahkan di 10% aja nggak melebihi. Nah, berarti di sini disimpulkan bahwasannya dia nggak punya kointegrasi gitu di jangka panjangnya. Nah, mungkin selanjutnya kita bakal lanjut aja ke uji validaritas. Sama ya guys, masuk uji validaritas. Nah, sebentar ya.
Nah, jadi aku di sini uji validasi itu bisa dilihat dari di EC gitu ya guys. Nah, cuman aku tadi dari tadi nyari EC aku di sini tapi aku nggak ada EC-nya. Jadi mungkin kita lihat langsung dari stabilitas datanya. Jadi apakah dia stabil atau enggak gitu kan. Nah, jadi itu lihatnya itu dari batas atas atau upper leg sama ada itunya lower leg-nya itu. Nah, itu cara lihatnya di mana ya? Oh, ini aku mau coba. Nah, jadi guys, karena aku tadi udah coba-coba dan akhirnya bisa, dan jadi aku juga bisa lihat uji validitas. Nah, jadi kita itu cari di ECM. Nah, di ECM itu sebentar, mana ya? Agak jauh. Kita bisa scroll sampai ketemu ECM atau error gitu. Sebentar mana ya? Nah, error model output ECM. Nah, itu kita bisa lihat di intercept. Nah, kita tuh bisa lihat di EC kita nih. Gitu. Nah, karena itu kurang dari 0,0,5 karena negatif, berarti itu udah valid. Itu buat ECM. Selanjutnya, kita bakal uji stabilitas. Nah, uji stabilitas itu kita bisa lihat di em, grafik yang kita punya. Nah, kita lihat nih, kayak apakah mereka stabil atau enggak gitu. Nah, jadi kita lihatnya itu dari upper leg, batas atas, batas bawahnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama, nah, bisa dilihat bahwasanya semua data yang kita punya itu berada di dalam upper dan lower leg-nya gitu. Nah, mungkin yang ini bisa dilihat agak lewat sedikit gitu. Nah, tapi padahal yang semua itu kebanyakan itu di dalam upper leg dan lower leg gitu. Jadi ini modelnya dikatakan baik dan stabil gitu. Dan yang kita lakukan ini bisa dibilang berhasil. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih banyak.